لبيك لا شريك لك لبنا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Minat masyarakat terhadap ibadah umroh masih tinggi meski paket harga yang ditawarkan penyelenggara saat ini terbilang sangatlah mahal. Wakil Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umroh Haji mengatakan hal ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang menyulitkan jamaah umroh. Alhamdulillah, walau harganya mahal, minat masyarakat umroh masih tinggi, kata Triwinarto saat dihubungi Republika pada Senin 7 Februari 2022. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari pembukaan umroh di tanggal 8 Januari, di mana animo masyarakat sudah luar biasa. Selama itu, banyaknya jamaah yang berangkat dapat dilihat di tanggal 9, 10, 11, dan juga 12 Januari, dan sampai hari ini juga bandara dipenuhi jamaah umroh. Menurutnya, besarnya animo masyarakat Muslim Indonesia pada keberangkatan pertama itu membuktikan mereka tak mempersoalkan harga. Saat ini yang mereka pikirkan bagaimana dapat menjalankan umroh dengan segera. Mereka memang sudah sangat ingin melaksanakan ibadah, jadi harga saya rasa sampai saat ini saya lihat bukan menjadi kendala untuk umat Islam bisa melaksanakan umroh, ucap Triwinarto. Untuk itu, semua pihak, kata dia, dapat memanfaatkan waktu pembukaan umroh oleh Arab Saudi. Kesempatan ini menjadi peluang bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan juga masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita menyambut baik dibukanya umroh ini untuk panitia pelaksana ibadah umroh, untuk juga umat Islam Indonesia, ucap Triwinarto. Menurut Triwinarto, jangan sampai karena banyak mempertimbangkan harga dan aturan yang ketat di dalam dan luar negeri ini, itu terkesan merugikan jamaah. Penyelenggaraan harus dapat memberikan keyakinan bahwa semua aturan itu untuk kebaikan jamaah umroh. Sebab kalau kita memikirkan faktor-faktor pemberat seperti bagaimana di karantina Arab Saudi, karantina juga di Indonesia, PCR dan lain-lain, tentu umroh ini tidak akan bergerak, ucap Triwinarto. Triwinarto mengatakan semua harus mengambil pelajaran dari banyaknya proses dan fase yang harus dilalui penyelenggara dan juga jamaah. Walaupun saat ini regulasi di dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan umroh bisa berubah setiap saat. Regulasi itu hitungannya setiap saat berubah. Mudah-mudahan belajar dari kesulitan-kesulitan ini. Pada saatnya nanti umroh betul-betul sudah bisa dilaksanakan normal kembali, ujar Triwinarto. Triwinarto berharap pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini dapat menjadi rujukan penyelenggara ibadah haji tahun 2022. Untuk itu, semua pihak harus komitmen sukseskan penyelenggaraan ibadah umroh tahun ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umroh dan Haji Triwinarto memberikan 3 opsi agar jamaah positif COVID-19 setelah 7 hari karantina tidak lama menunggu di hotel dengan tambahan biaya yang sangat besar. Waktu tunggu yang lama ini menyebabkan penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta. Solusinya, pertama, agar mengurangi penumpukan, maka fungsikan bandara di daerah. Yang kedua, pengurangan waktu karantina. Dan yang ketiga, bisa juga hotel yang sudah berkomitmen untuk karantina kedatangan dari Saudi bisa dialokasikan 10%-nya. 10% kamar khusus untuk jamaah yang positif, kata Triwinarto saat dihubungi Republika pada Ahad 7 Februari 2022. Sehingga ketika di hari ke-6 itu hasil PCR-nya positif, jamaah bisa ditempatkan di tempat yang 10% tadi.
Kebijakan ini juga bisa mengurangi overkapasitas yang ada di Wisma Atlet. Menurutnya, jamaah sudah jenuh dengan perjalanan umroh di masa pandemi ini dengan total 20 perjalanan. Karena umroh di masa pandemi ini jamaah harus karantina. Jamaah harus dikurang karantinanya di Indonesia yang memang notabenanya yang sudah sangat lama dalam satu perjalanan umroh 20 hari ini, ucap Triwinarto. Untuk itu, kata dia, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Satgas COVID-19 bisa mengaktifkan bandara-bandara di daerah yang tentu memiliki fasilitas yang sama seperti yang ada di Jakarta. Dan juga embarkasi haji yang ada di Surabaya, Medan, Solo, Jogja dan sekitarnya juga terdapat hotel-hotel yang memiliki kualitas dan kuantitas yang banyak, tentu bisa menjadi solusi. Sehingga tidak hanya Jakarta dan kebijakan satu pintu memang mendesak untuk dievaluasi, ujar Winarto. Menurut Winarto, sudah saatnya pemerintah mengurangi masa karantina seperti yang telah dilakukan pemerintah Arab Saudi, di mana karantina di Arab Saudi hanya 4 malam bagi seluruh warga negara seluruh dunia yang baru datang ke Arab Saudi. Ini tentu menjadi kebijakan yang sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia sehingga bisa mengurangi kepadatan di Wisma Atlet, ucap Winarto. Karena sirkulasinya, perputarannya antara yang masuk dan keluar tentu bisa ditekan. Karena waktu karantinanya sangat singkat, tidak 7 malam lagi yang membuat jamaah sangat jenuh.